Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong evaluasi kebijakan impor dan swasembada bawang putih terkait kebijakan rekomendasi impor produk hortikultura. Ditemui usai mengunjungi kantor Kementerian Luar Negeri, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI sangat menyesalkan kasus penculikan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina. Saat ini pemerintah Indonesia tengah berkoordinasi dengan Filipina untuk berupaya membebaskan kelima WNI tersebut. Puan menyarankan Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri memaksimalkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA untuk mitigasi dan penanganan banjir yang kerap terjadi di beberapa daerah, sehingga pemerintah daerah dapat langsung menangani korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat bencana. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati, edisi Senin 27 Januari 2020. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Dan pemirsa, kita juga berharap ini Anda yang sedang berada di rumah tetap menjaga kesehatan, karena pastinya selain sekarang ini sedang musim pancaroba ya, sekarang kondisi cuaca juga tidak dapat terdeteksi dengan baik. Ini sekarang sedang marak-maraknya virus corona yang menyebar di berbagai penjuru dunia, dan terakhir kabar yang saya dengar ini sudah ada 20 negara yang sudah terkonfirmasi masuk virus corona ini. Nah, pemirsa, ini nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di akhir segmen dalam tajuk hari ini mengenai cegah virus corona. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari wajib tanam usai peroleh REPH perlu dievaluasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menilai kebijakan wajib tanam bagi importir belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut Sulaiman juga, ini para importir yang tidak mampu memenuhi kuota wajib tanam semestinya tidak diberikan kuota impor di tahun berikutnya agar prinsip keadilan bisa berjalan. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong evaluasi kebijakan impor dan swasembada bawang putih terkait kebijakan rekomendasi impor produk hortikultura. Ditemui usai audiensi dengan pengusaha bawang putih dan aneka umbi Indonesia atau Pusbarindo, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menilai kebijakan wajib tanam bagi importir belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurutnya, para importir yang tidak mampu memenuhi kuota wajib tanam semestinya tidak diberikan kuota impor di tahun berikutnya, agar prinsip keadilan bisa berjalan. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanaman kembali bagi pemegang izin impor itu sudah lama diberlakukan. Tetapi memang banyak kendala di lapangan, begitu juga kendala yang dihadapi oleh pengusaha. Karena setiap izin yang diminta itu pasti ada konsekuensi biaya dan lain sebagainya. Sulaiman mengapresiasi pemerintah yang saat ini terus memacu produksi bawang dalam negeri dan melakukan impor hanya dalam keadaan mendesak dan untuk menutup kekurangan produksi dalam negeri. Ia mendesak adanya penyesuaian musim impor dan musim wajib tanam bawang agar terwujud keseimbangan antara supply and demand, sehingga impor tidak dilakukan saat produksi berlimpah. Konsisten dengan produksi dan impor dalam rangka menutupi kekurangan, ini juga sebetulnya baik. Baik, ya, artinya semua pihak harus bisa mematuhi ketentuan itu. Tapi lagi-lagi upaya untuk ini kan belum membuahkan hasil. Terutama antara kebijakan menanam kembali itu dan kebijakan impor. Nur Fuad dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan.
Dan pemirsa, Sulaiman juga mengapresiasi pemerintah yang saat ini terus memacu produksi bawang dalam negeri dan melakukan impor hanya dalam keadaan mendesak dan untuk menutup kekurangan produksi di dalam negeri. Yaitu dia pemirsa terkait dengan bagaimana kebijakan dari pemerintah mengenai ekspor dan juga impor dan juga produksi dalam negeri pastinya. Dan pemirsa, kita beralih ke berita yang kedua. Ini DPR RI dorong pemerintah upayakan mitigasi penculikan WNI. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI sangat menyesalkan kasus penculikan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina. Berikut laporan selengkapnya. Ditemui usai mengunjungi kantor Kementerian Luar Negeri, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI sangat menyesalkan kasus penculikan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina. Saat ini pemerintah Indonesia tengah berkoordinasi dengan Filipina untuk berupaya membebaskan kelima WNI tersebut. Puan menyarankan WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan untuk sementara tidak melaut di perairan Sabah. Kalau memang ada dan memang ada masyarakat atau rakyat Indonesia yang memang bermaksud dalam sandera tersebut, ya kita akan melakukan langkah-langkah diplomasi terbaik untuk segera membebaskan mereka, dan ke depan tentu saja harus ada mitigasi yang dilakukan kerjasama atau koordinasi antara kedua negara untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Puan menambahkan upaya mitigasi yang dilakukan memang cukup rumit, dikarenakan banyak hal yang tidak terduga yang terjadi di perairan laut internasional. Ia berharap masyarakat terutama para nelayan dapat memahami hal tersebut sehingga dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas di laut lepas. Siapapun orang yang kemudian sedang melakukan berada di perairan tersebut sudah paham bahwa di situ adalah wilayah daerah yang memang tidak aman. Ke depan akan kita lakukan himbauan yang lebih luas, mensosialisasikan hal itu melalui kerjasama antara kedua negara untuk bisa mereka pun paham untuk tidak datang atau melaut di daerah yang memang diindikasikan berbahaya. Dari Jakarta, Mahir dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Dan saat ini pemerintah Indonesia tengah mengadakan koordinasi dengan Filipina untuk berupaya membebaskan kelima WNI tersebut. Puan juga menyarankan WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan untuk sementara tidak melaut di perairan Sabah. Puan juga menambahkan usaha dan juga upaya mitigasi yang dilakukan memang cukup rumit dikarenakan banyak hal yang tidak terduga terjadi di perairan laut internasional. Puan berharap masyarakat terutama para nelayan dapat memahami hal-hal tersebut sehingga dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas di laut lepas. Dan ini juga kalau kemarin kita baru saja mengalami kasus serupa, ini ada 3 WNI yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kita berharap semoga kasus-kasus seperti ini tidak dapat terjadi kembali dan pemerintah dapat mengambil langkah dan juga antisipasi yang tepat. Selanjutnya pemirsa, berita yang ketiga ini datang dari Komisi 2 DPR RI dorong optimalisasi dana SLIPA kebencanaan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Sodik Mujahid, mendorong Mendagri segera membuat mekanisme pencairan dana SILPA APBN pemerintah untuk segera digunakan untuk penanggulangan bencana di daerah. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri memaksimalkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA untuk mitigasi dan penanganan banjir yang kerap terjadi di beberapa daerah, sehingga pemerintah daerah dapat langsung menangani korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat bencana. Ditemui saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mendorong Kemendagri segera membuat mekanisme pencairan dana SILPA APBN pemerintah untuk segera digunakan dalam penanggulangan bencana di daerah. Sodik menilai saat ini pemerintah daerah tidak maksimal dalam menangani korban dan kerugian infrastruktur akibat bencana karena minimnya anggaran. Untuk itu dana SILPA harus dapat dimanfaatkan oleh Pemda dan masyarakat terdampak bencana. Harusnya dana sisa dari Kemendagri itu ada sebuah mekanisme untuk mensubsidi daerah-daerah yang terkena bencana itu. Nah itu kita mintakan Menko atau Mendagri melakukan koordinasi dengan BNPB dan Menteri Sosial yang terkait dengan bencana-bencana tersebut.
Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menyatakan penanganan kebencanaan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Hugua berpendapat pemerintah daerah harus memasukkan anggaran wajib bencana di setiap rancangan APBD-nya. Oleh karena itu, Kemendagri harus segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menjadi payung hukum dan pedoman dalam pencairan dana silpa untuk bencana agar penanganan kebencanaan tidak berjalan lambat. Di dalam APBD para bupati wali kota itu harus mencantumkan berapa nilai total APBD dia itu untuk masuk kepada anggaran yang berkaitan dengan kebencanaan. Jangan lagi pada dana kontingensi 5% dari total APBD. Nanti ada bencana baru rapat. Hilman Hidayat dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Sodik juga menilai saat ini pemerintah daerah tidak maksimal dalam menangani korban dan kerugian infrastruktur akibat bencana karena minimnya anggaran. Untuk itu, dana silpa harus dapat dimanfaatkan oleh Pemda dan masyarakat terdampak bencana. Sedangkan anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, menyatakan penanganan kebencanaan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan juga daerah. Hugua berpendapat pemerintah daerah harus memasukkan anggaran wajib bencana di setiap rancangan APBD-nya. Oleh karena itu, Kemendagri harus segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menjadi payung hukum dan pedoman dalam pencairan dana silpa untuk bencana agar penanganan kebencanaan tidak berjalan lambat. Ya, ini pemirsa terkait juga dana silpa yang harusnya ya kembali digelontorkan secara lebih mudah dan juga lebih besar lagi agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan juga tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Dan pemirsa, demikianlah tadi ada 3 berita yang sudah saya bacakan dalam Warta Parlamentaria hari ini. Dan nanti kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini dan kembali membacakan headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetaplah bersama kami. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati, dan pada segmen kali ini kita akan membacakan headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Ini ada 2 berita yang akan saya bacakan, tapi ini sama-sama dari harian Kompas. Salah satunya kita akan membahas mengenai aturan muatan yang terus molor. Jadi ini pelaksanaan ketentuan bebas kendaraan dengan muatan berlebih ini masih tertunda kembali, dan pastinya ini akan mengurangi daya saing dari industri itu sendiri. Nanti kita akan bacakan selengkapnya untuk Anda pemirsa dalam headline surat kabar. Berita pertama dari harian Kompas ini mengenai deteksi dini virus corona. Upaya mengantisipasi virus corona baru masuk ke Indonesia mesti menyeluruh sebab penularan telah terjadi antar manusia yang termasuk oleh pasien yang tidak mengalami gejala klinis. Antisipasi virus corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok tidak cukup dengan penapisan di pintu negara. Surveillance dan deteksi dini diperlukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut pemindaian suhu tubuh di pintu masuk negara menjadi upaya awal mendeteksi penumpang yang terinfeksi virus corona jenis baru.
Pemantauan lebih lanjut diperlukan lantaran deteksi bisa meleset karena masa inkubasi penyakit dan penggunaan obat penurun panas oleh penumpang. Ya, ini seperti yang sedang marak-maraknya atau sedang viral-viralnya dibicarakan pemirsa mengenai virus corona, dan juga nanti kita akan bahas lebih lanjut di tajuk hari ini cara untuk pencegahannya bersama para pakar. Dan yang kedua pemirsa masih dari Harian Kompas ini mengenai aturan muatan yang terus molor. Pelaksanaan ketentuan bebas kendaraan dengan muatan dan ukuran berlebih secara penuh kembali tertunda. Kebijakan itu dinilai menurunkan daya saing industri. Pada 11 Oktober 2019 lalu, Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih. Surat tersebut menjadi langkah menuju bebas mobil barang dengan muatan dan ukuran berlebih di seluruh ruas jalan pada 2021. Pada tahap awal kebijakan itu direncanakan berlaku di jalan tol pada awal tahun ini. Lalu berlanjut di penyeberangan Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk mulai Februari 2020. Namun akhir Desember 2019 Kementerian Perindustrian bersurat kepada Kementerian Perhubungan untuk menunda pelaksanaannya. Ya, ini pemirsa dua berita dari Harian Kompas pada hari ini, dan setelah ini kita akan jeda sejenak terlebih dahulu pemirsa. Nanti kita akan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai cegah virus corona bersama dengan pakar yang sudah kami akan hadirkan di dalam studio hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Parlemen Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya, Ayu Rahmawati. Dan dalam tajuk hari ini kita akan membahas mengenai cegah virus corona. Mungkin sekarang juga kita telah mendapatkan berbagai macam informasi baik di media mainstream ataupun media sosial mengenai bahaya virus corona. Namun ini kita juga harus mengetahui bahwa virus corona ini adalah virus yang mewabah di Wuhan, Tiongkok, sudah menyebar ke beberapa negara lain seperti Thailand, Hong Kong, Korea Selatan, Vietnam, dan juga Singapura. Setelah melakukan penelitian dan investigasi kesehatan, Komisi Nasional Kesehatan Tiongkok menyebut virus corona baru-baru ini dapat menyebar antar manusia. Di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta, ada 30 penerbangan langsung dari dataran Cina dengan jumlah perkiraan penumpang kurang lebih 5.000 orang per hari. Melihat hal tersebut, Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiagaan tidak hanya di pintu masuk negara, tetapi juga di fasilitas kesehatan. Selengkapnya kita akan lihat pemirsa tayangan berikut ini. Cegah virus corona. Virus corona yang mewabah di Wuhan, Cina sudah menyebar ke beberapa negara lain seperti Thailand, Hong Kong, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura. Setelah melakukan penelitian investigasi kesehatan, Komisi Nasional Kesehatan Cina menyebut virus corona baru ini dapat menyebar antar manusia. Di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta, ada 30 penerbangan langsung dari dataran Cina
dengan jumlah perkiraan penumpang kurang lebih 5.000 orang per hari. Melihat hal tersebut, Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiagaan tidak hanya di pintu masuk negara, tapi juga fasilitas kesehatan. Meski WHO belum menetapkan virus corona sebagai Public Health Emergency International Concern, Dr. Vinsya menyebut Indonesia telah siap dalam menangani kasus kegawat daruratan dan pandemik dalam kaitannya dengan pneumonia Cina. Penyebaran virus corona diduga sudah mulai masuk ke Indonesia. Gedung BRI 2 di kawasan Bendungan Hilir dikabarkan diisolasi karena seorang pegawai di sana diduga terjangkit virus yang berasal dari Cina tersebut. Isolasi dilakukan lantaran seorang pegawai Huawei Tech Investment yang berkantor di Gedung BRI 2 diduga terjangkit virus tersebut. Si pegawai diduga baru pulang dari Cina. Virus corona disebut menyerang sistem pernafasan manusia dan bisa mengakibatkan kematian. Hingga Rabu kemarin, 17 korban telah tewas di Cina karena virus tersebut. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah bekerja keras untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati, masih membahas tajuk hari ini mengenai mencegah virus corona. Namun pada segmen ini saya tidak sendiri, sudah ada dua orang dokter yang menemani saya. Ini yang pertama ada Dr. Taufan Budi dan juga ada Dr. Rian Herardi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah menyempatkan diri dalam Suara Parlemen hari ini. Dan dokter, ini kita masih membahas mengenai tajuk hari ini mengenai pencegahan virus dari corona itu sendiri. Kita mengetahui sekarang sedang viral-viralnya banyak sekali media massa dan juga media sosial membahas tentang virus corona. Dan katanya ini adalah awalnya virus yang disebabkan oleh binatang di China. Apakah benar ini hanya dari binatang saja atau ada yang lain begitu penularannya? Mungkin dari Dr. Taufan boleh? Ya, kalau dikatakan
adalah penyakit zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang tadinya antar binatang, tapi sebenarnya bisa menular ke manusia, tapi dari binatang. Oke. Tapi kalau saat ini sudah menular dari manusia ke manusia. Nah, ini yang menjadi bahaya adalah karena bisa menular dari manusia ke manusia. Bagaimana cara penularannya dari manusia ke manusia? Utamanya adalah dari droplet. Droplet apa sih droplet? Droplet itu kalau kita bicara nih ada yang keluar kecil-kecil. Nah, ya nggak terlihat sama kita, jadi akan terbawa. Nah, ini bisa masuk langsung ke kita hidup, masuk ke dalam paru-paru, di tenggorokan dulu, kemudian nanti kalau dia nempel di di sel-sel mukosa, maka mukosanya nanti akan namanya mukosa, dia ada mukos, ada keluar cairan. Jadi cairannya akan keluar, jadi orang-orang akan jadi seperti pilek gitu ya. Kemudian nanti kalau dia sampai di tenggorokan karena terdorong sama udara, nanti di tenggorokan akan bikin seraknya. Ya. Tapi kemudian itu kalau sudah ada gejalanya, nanti masuk lagi bisa sampai ke paru-paru. Nah, dia akan menyebar ke sel-sel sekitarnya. Jadi jaringan sekitarnya akan terkena. Nanti lama-lama jaringan di paru-paru itu akan bengkak. Karena apa? Bengkak karena jaringannya banyak virusnya, selnya membesar sehingga menjadi susah bernafas. Kenapa? Karena jarak antara masuknya udara sama pembuluh darah akan bertambah jauh. Sehingga ini yang membuat susah nafas. Nah, tapi sebelumnya ada yang disebut masa inkubasi, yaitu di masa di mana virus itu masuk ke tubuh manusia belum ada gejala. Oke, baik. Ini ada masa inkubasinya, dan yang saya baca di berita ini juga masa inkubasinya lumayan lama ya, 7-14 hari ya. Nah, mungkin bisa dijawab kalau misalkan sekarang yang telah dilakukan pemerintah adalah untuk alat deteksi dini yang ada di bandara, jadi pengatur suhu badan. Menurut Dokter Rian, mungkin apakah itu adalah langkah yang tepat atau efektif, atau sebenarnya bisa ada langkah-langkah pencegahan lain untuk mencegah virus ini masuk ke Indonesia? Ya, kalau kita bicara mengenai penyakit infeksi, kita harus paham dulu bahwa penyakit infeksi itu adalah suatu peradangan yang disebabkan oleh makhluk hidup yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Taufan. Di situ bisa bakteri, virus, parasit ataupun jamur. Kita sekarang bicara mengenai virus, yaitu coronavirus ini. Memang salah satu gejala yang akan timbul pada pasien dengan infeksi coronavirus itu adalah demam yang tinggi, walaupun dari laporan yang sudah ada di jurnal yang baru terbit tanggal 24 Januari kemarin, demam itu terjadi pada 96% kasus. Sehingga merupakan salah satu langkah yang tepat di mana kita untuk mencegah infeksi dari penyebaran dari virus corona ini adalah mencegah virus itu masuk ke Indonesia, di mana jalan-jalan masuknya itu bisa melalui darat, laut, ataupun udara. Jadi kita salah satu langkah yang tepat adalah kita menerapkan thermal scanning itu yang kita pasang dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan di 135 titik. Jadi bila pasien kita atau orang-orang yang datang ke Indonesia dengan kita curigai adanya infeksi pernafasan akut dengan demam tinggi, maka pertama akan terdeteksi dari situ. Setelah itu apakah dia pasti adalah terkena infeksi corona, itu ada investigasi lebih lanjut. Tetapi screening awal kita bisa lakukan di pintu-pintu terdepan kita, di mana itu ada bisa bandara atau pelabuhan, untuk mengetahui adanya demam atau tidak, dan dia kontak dari negara Xi'an, khususnya dari Wuhan. Tapi saya ingin konfirmasi, apakah benar ini masa inkubasinya 7-14 hari atau sebenarnya kurang dari itu? Ya, kalau kita bicara coronavirus ya, kenapa dikatakan coronavirus itu karena bentuknya seperti mahkota. Infeksi itu memang tidak terjadi serta-merta. Jadi hampir semua virus, terutama ini coronavirus kan, kalau kita bicara dari SARS, MERS, CO, dan juga saat ini nCoV, novel coronavirus, memang antara 7-14 hari inkubasi. Jadi pada masa inkubasi itu pasien ataupun yang terinfeksi dari nCoV ini bisa tidak bergejala, baru akan demam setelah 7-14 hari. Oke, baik. Ini kita membicarakan masalah gejalanya dari virus corona ini. Kita mengetahui bahwa gejalanya ini seperti sakit biasa ya, demam tinggi, lalu saluran pernafasan terasa sakit. Ada tidak sih cara untuk membedakan ketika kita, oh sepertinya ini hanya flu biasa, atau oh sepertinya ini sudah indikasi dari corona? Kalau untuk virus sih saya rasa memang gejalanya awalnya memang
mirip, serupa. Karena memang virus-virus gejalanya memang ada demam, ada nyeri badan, sendi-sendinya nyeri, ya seperti itu, demamnya cukup tinggi. Tapi sebenarnya nanti akan self-limiting disease akan turun sendiri. Tapi pada coronavirus ini akan sedikit beda. Nah, yang tadi jadi masalah adalah soal inkubasinya. Nah, kalau inkubasinya lama, memang ini akan jadi permasalahan. Apakah itu bisa terdeteksi oleh thermal scanning? Oke, jadi sebenarnya lebih baik kalau misalkan memang sudah merasa tidak enak badan, langsung cek saja ke rumah sakit terdekat ya dok? Iya, kalau kayak gitu mungkin lebih banyak ke dokter penyakit dalam atau dokter paru-paru gitu ya. Oke, baik. Nah, pemirsa, ini seru sekali pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana cara pencegahan dari virus corona itu sendiri. Kita akan jeda sejenak pemirsa, nanti kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, masih membahas tajuk hari ini mengenai cegah bahaya dari virus corona bersama dua narasumber kita, yaitu Dr. Taufan dan juga Dr. Rian. Baik dokter, ini ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya ini virus yang dimodifikasi oleh Cina itu sendiri. Apakah sebenarnya dari sisi kedokteran atau sisi medis ini adalah hal yang bisa dikonfirmasi? Misalnya kita bicara mengenai modifikasi ataupun virus buatan, kita agak sulit untuk menentukan ini ya, karena kita harus benar-benar mengisolasi dari virusnya itu sendiri dan kita teliti lebih lanjut. Namun yang perlu dipahami oleh masyarakat luas bahwa coronavirus ini masih satu keluarga dengan virus-virus yang mungkin outbreak yang pernah kita dengar sebelumnya. Tahun 2002 ada SARS, tahun 2012 ada MERCO-virus seperti itu. Dan tanpa modifikasi pun virus itu sangat cepat untuk beradaptasi. Jadi mereka juga pintar, tidak hanya seperti manusia gitu. Pada saat peneliti sudah mulai menemukan menemukan senjatanya, menemukan antivirus seperti itu, virus itu secara alamiah sudah bisa mengalami
adaptasi untuk melawan dari antivirus itu sendiri. Jadi ini strain-strainnya mungkin memang berkembang dari coronavirus yang sudah pernah kita temui sebelumnya. Oke, baik. Ini juga masih ada kaitannya dengan SARS atau MERS mungkin ya. Betul. Dan sebenarnya kalau dari dunia medis sendiri, apakah sudah ada antivirusnya atau sudah ada pengobatannya? Kalau misalkan ini memang mungkin kita mencegah atau kita juga berharap untuk tidak, ternyata ada kasus yang terkonfirmasi di Indonesia, apakah sudah ada pengobatannya? Kalau berita di China sendiri sudah ada 46 orang yang sudah sembuh dan sudah dipulangkan. Jadi itu berita yang baik. Tapi memang kalau kita sebenarnya mau yang benar ya harusnya kita bisa membuat antibodinya. Kita bisa membuat vaksin untuk menciptakan antibodinya. Nah, tapi ini tentu membutuhkan waktu. Tapi itulah yang berita adalah 46 orang sudah dipulangkan. Nah, ini kita perlu cari, kita perlu kejar karena itulah yang kita pakai untuk bagaimana menyembuhkan pasien-pasiennya. Oke, baik. Ini sebenarnya kan sekarang memang sudah banyak sekali berita yang mungkin malah membuat masyarakat resah atau juga banyak sekali yang sebenarnya kalau misalkan flu biasa jadi kepikiran kalau jangan-jangan corona nih seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, langkah seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut? Ya. Jadi yang paling penting perlu dipahami dulu bahwa penyakit infeksi itu tidak semudah itu juga untuk terjadi, walaupun kita tetap harus waspada. Dari Kementerian Kesehatan sudah menyatakan kita siaga 1 seperti itu. Jadi ada faktor dari virusnya itu sendiri ada, dari faktor dari pasiennya itu memang lemah, dan juga lingkungan. Itu yang harus pahami dulu. Untuk virusnya, memang virusnya ada. Jadi kita harus cegah untuk virus itu tidak sampai masuk ke Indonesia. Jadi dilakukan dengan cara yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan, di mana dipasang thermal scan yang sudah dijelaskan tadi. Untuk kita sendiri, kita harus mencegah juga supaya daya tahan tubuh kita kuat. Jadi kita melalui makan-makan yang bergizi. Mungkin itu terdengar simple ya, tetapi itu sangat penting karena virus ini berbeda dengan bakteri. Kalau kita terinfeksi bakteri, kita membutuhkan antibiotik untuk menyerang bakteri tersebut. Tetapi kalau virus itu yang dikatakan Dr. Taufan tadi, itu self-limiting disease atau penyakit yang bisa hilang sendiri dengan kekuatan tubuh kita. Seperti itu. Nah, kita makan bergizi, lalu juga kebersihan yang paling penting. Jadi jika kita kontak dengan pasien ataupun kontak dengan keramaian gitu, kita rajin untuk cuci tangan. Itu yang sudah direkomendasikan oleh WHO ataupun Kementerian Kesehatan. Cuci tangan juga dengan sabun ataupun alcohol based. Dan juga yang paling penting, kita memang yang bisa kita lakukan, kita hindari untuk kontak dengan negara-negara yang sudah terkenal seperti khususnya di Wuhan, dan juga pasar ikan yang ada di sana, karena vektornya itu adalah dari ikan. Dari ikan ya. Bukan dari ular ya, Dok ya. Kemarin informasi yang beredar itu dari ular katanya. Ya, ada duga-dugaan memang dari ular dan juga dari kelelawar ya. Tetapi yang ditemukan pada tanggal 23 Januari itu 3 pasien pertama itu semuanya ada kontak dengan pasar ikan. Yang satu pasien itu sembuh, yang ketiga itu sembuh juga, pasien kedua yang pada saat itu sesak nafas berat dalam 2 hari dan kemudian meninggal. Oke, baik. Dan ini mungkin terakhir juga nih untuk Dr. Taufan dan juga Dr. Rian, mungkin bisa memberikan closing statement dan juga mungkin ada himbauan-himbauan bagi masyarakat dan juga harapannya untuk pemerintah mengenai virus corona dan juga pencegahan ini. Silakan, Dok. Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya di Cina sendiri mereka sudah kota-kota yang terinfeksi itu sudah ditutup. Artinya sebenarnya kita sudah bisa agak senang. Kenapa? Mereka-mereka yang kemungkinan terinfeksi sudah berkurang untuk ke Indonesia. Itu udah wajar. Dan kita juga sudah pakai thermal scan. Tapi ada masa inkubasi yang cukup panjang. Artinya apa? Masa inkubasi yang cukup panjang ini memberikan kemungkinan orang-orang yang sudah pernah situ atau dari negara-negara yang lain yang juga ada infeksi itu masuk ke Indonesia tanpa ketahuan karena belum masuk, belum ada gejalanya. Jadi dia belum ada demam. Nah, itu yang menjadi bahaya. Jadi meskipun di sana sudah ditutup, kemudian di sini sudah pakai thermal scanning, alangkah baiknya kalau kita berani untuk menyatakan stop yang wisatawan khususnya dari Cina. Oke, baik. Itu akan lebih baik. Oke, baik. Ya, untuk melindungi masyarakat kita. Oke, dari Dr. Rian mungkin? Iya, kalau untuk masyarakat sesuai dengan imbauan dari ID bahwa masyarakat diminta untuk tidak panik tetapi tetap waspada.
di mana kita harus melakukan kewaspadaan universal, di mana yang diajarkan itu semuanya kita lakukan, baik apakah kita tetap makan makanan yang bergizi, cuci tangan yang setelah kita kontak dengan banyak hal seperti itu tetap kita lakukan, dan kita waspada bila ada gejala-gejala yang seperti demam tinggi ataupun sesak nafas berat dan adanya kontak dari negeri Cina. Dan untuk pemerintah, harapan dari kami seperti ini. Kebijakannya sudah bagus, jadi memang sudah ada thermal scan di 135 tempat melalui udara. Garda terdepan ini ya, udara, darat, sama laut. Tetapi kadang kita melihat pelaksanaannya. Apakah benar semuanya itu memang yang demam akan dilakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut. Sedangkan setiap hari bandara kita menerima yang terlalu banyak. Jadi kita kembali lagi ke disiplinan kita untuk benar-benar men-screening orang-orang yang datang terutama dari negara China. Yang kedua, setelah ada yang suspek, itu nanti akan ditindaklanjuti apakah memang benar-benar dia terinfeksi nCoV. Nah, itu memang harus difasilitasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, walaupun itu memang biayanya mahal. Jadi support dari pemerintah diperlukan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Dr. Taufan dan juga Dr. Rian, dan pemirsa, kita berharap juga semoga nantinya kita dari elemen masyarakat maupun juga dari elemen pemerintah dapat melakukan langkah pencegahan untuk masuknya virus corona ke Indonesia ini. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan membacakan agenda yang ada di DPR RI hari ini. Agenda dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Perpustakaan DPR RI terima kunjungan lapangan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi di ruang Abdul Muiz. Selanjutnya dilanjutkan dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, ada rapat di Komisi 4 DPR RI dengan pakar dan juga akademisi. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 RDP dengan Kepala BP2MI Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan dan Atasi Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Malaysia, dan nanti akan ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 rapat panja perdagangan komoditas ekspor, dan ini tapi dilakukan secara tertutup. Dan pemirsa, demikianlah tadi kita telah membahas mengenai tajuk hari ini mengenai bagaimana cara mencegah dari bahaya virus corona tersebut, dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.